Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan ke-7 ini sebelum UTS kita masuk ke materi transmisi kebijakan moneter. Setelah sebelumnya kita belajar teori kebijakan moneter, ini adalah bagian daripada materi moneter Islam ya. Kita pelajari juga materi ini untuk mengetahui bagaimana sebenarnya yang terjadi di lapangan. Selain kita menilai teori dalam moneter Islam, kita juga mempelajari teori yang telah berlaku di negara kita sekarang dan di secara global seperti itu. Ya, kita bisa tahu bagaimana kebijakan moneter ini punya efek terhadap fungsi moneter dalam ekonomi di suatu negara seperti itu. Tentunya sebelum kita mulai, kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga apa yang kita belajar ini bisa bermanfaat ya, manfaat. Oke, kita masuk ke materi pertama, ke slide pertama. Langsung saja. Sebenarnya apa sih transmisi kebijakan moneter? Intinya adalah hubungan antara tindakan kebijakan. Kalau tadi kemarin kita belajar kebijakannya, ini bagaimana kita mengimplementasikan kebijakan. Bahasanya seperti itu aja. Nah, simpelnya seperti saja. Jadi bagaimana melihat hubungan antara tindakan kebijakan terhadap suku bunga, GDP, atau pendapatan secara umum ya, dan pengelolaan investasi. Seperti itu. Nah, jalur-jalur yang harus dilalui kebijakan moneter untuk dapat menghadiri sasaran akhir kebijakan moneter yaitu pendapatan nasional inflasi. Ini menurut Taylor 1995 ya. Tapi sejak tahun 2000 pasca krisis 1998 itu banyak negara itu yang menganut single objective hanya satu tujuan. Tujuannya apa? Untuk menjaga inflasi ya. Jadi bank sentral karena dia bisa mencetak uang dan dia juga punya akses ke aset keuangan, tapi akses ke aset itu agak kurang. Makanya banyak bank sentral di negara-negara di dunia ini hanya menganut single objective, yaitu menjaga kestabilan inflasi ya, agar harga-harga lebih stabil seperti itu ya. Nah, itu perlu jalur ya dari kebijakan yang diterapkan dari bank sentral sampai ke inflasi. Ini banyak sekali jalur-jalur yang black box bahasanya itu yang harus dilalui untuk bisa sampai ya. Jadi tidak serta-merta ketika kebijakan itu ditentukan langsung ada efeknya terhadap situasi moneter suatu negara. Itu ada beberapa jalur yang harus dilalui dan itu butuh namanya time lag. Biasanya time lag itu ya butuh waktu ya, jeda waktunya butuh. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi di Bank Indonesia sibuk menghitung, kalau di Bank Indonesia ini kalau sedikit banyak pekerjaannya adalah menghitung kapan kebijakan ini harus diterapkan. Dia harus menganalisis ekonomi setiap saat. Jadi ketika ekonomi seperti ini, dia seperti apa kebijakannya, dan terus dianalisis sampai mendapatkan bahasa nanti. Kalau bahasa ini ada bahasa ahli ekonomi dari luar negeri namanya beautiful deleveraging. Jadi agar lebih stabil gitu ya, antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi itu bisa seimbang seperti itu. Nanti kita ada satu video yang insya Allah cukup membantu kita dalam memahami tujuan daripada kebijakan moneter ini. Oke, sebelum kita bahas kepada transmisi, ada beberapa strategi ya kebijakan moneter yang diterapkan. Yang pertama adalah strategi pentargetan nilai tukar. Ini biasanya setahu saya diterapkan di negara Singapura dan Belanda ya. Rata-rata negara kecil menerapkan ini. Biasanya caranya seperti apa? Mereka menetapkan nilai mata uang domestiknya, katakanlah dolar Singapura atau guldennya Belanda, itu dengan komunitas yang diakui secara internasional. Komunitas berarti barang ya, yaitu biasanya adalah emas. Ya. Terus juga mereka menetapkan nilai tukar dengan negara-negara industri yang mempunyai inflasi rendah. Ya, dianalisa ini lebih stabil ya akhirnya. Yang ketiga, menyesuaikan dengan mata uang negara asing tertentu yang mungkin punya hubungan bilateral atau hubungan dagang yang spesial seperti itu. Kelebihannya apa? Dapat menekan inflasi barang impor karena dia ada acuan komoditas dan negara-negara industri inflasi rendah. Jadi barang impor tidak perlu memberikan inflasi yang terlalu signifikan ya. Artinya barang impor yang masuk ke negara tersebut tidak terlalu mahal seperti itu. Ya, tidak terlalu mahal karena uang domestiknya disandingkan dengan mata uang negara itu. Ya. Lebih menggunakan ekspektasi masyarakat pada inflasi ya.
pendekatannya rules. Jadi ini aturan ya. Jadi tidak fleksibel, dia lebih rules itu. Namun dia punya kurangan. Jadi kalau karena kurangannya diantaranya adalah mobilitas modal luar negeri yang tinggi. Itu karena ini apa ya? Sangat tergantung dengan luar ya. Jadi ada emas, ada inflasi, jadi banyak tergantung dengan aspek-aspek yang ada di luar negeri seperti itu ya, di luar negara yang punya uang itu. Jadi itu akan menurunkan independensi bank sentral di negara tersebut. Dan ini juga sangat rentan terhadap perubahan struktural ya. Jadi agak rentan terhadap politik, apalagi ada spekulan seperti itu. Ya, ini biasanya negara dengan kapasitas demografi yang lebih kecil biasanya diterapkan seperti ini. Yang kedua, ada juga namanya penargetan inflasi atau dalam bahasa kerennya yang kita kenal sekarang namanya Inflation Targeting Framework, kerangka pentargetan inflasi. Jadi, yang menjadi tujuan akhirnya adalah inflasi. Kalau tadi yang jadi tujuan akhirnya adalah nilai tukar, berapa sih target nilai tukar kita di tahun ini? Itu yang tadi ya. Jadi misalnya targetnya adalah 5.000 per dolar US gitu kan. Nah, itu jelas angkanya dijelaskan. Dan masyarakat sangat paham itu. Oh iya, angka ini target kita adalah segini. Ini mudah dipahami. Tapi kalau sekarang rata-rata negara menerapkan ini ya. Lebih banyak lagi negara yang menerapkan metode ini. Jadi inflation targeting framework ini agak susah dipahami karena acuannya adalah presentasi bunga ya. Ada hitungan IHK, nanti indeks harga konsumen, dan itu cukup untuk yang tidak belajar ekonomi itu cukup membingungkan ya. Pendekatannya apa? Pendekatannya adalah harga. Harga apa? Harga suatu uang ya. Dulu kita kenal kan, nanti di awal saya bahas itu harga uang itu dinyatakan dalam bentuk bunga ya. Baik suku bunga berupa kebijakan, jadi suku bunga itu kebijakan seperti BI rate ya, yang umum diterapkan di perbankan, atau PUAP. PUAP itu pasar uang antar bank, sudah kita bahas ya dulu ya di pertemuan pertama. Ya, ini biasanya di PUAP ini cenderung lebih tinggi suku bunganya seperti itu untuk mencapai target inflasi. Jadi targetnya hanya satu, inflasi, bukan pertumbuhan ekonomi. Jadi nggak bisa Bank Indonesia itu secara langsung gitu kan membantu pertumbuhan ekonomi, tapi dia berdasarkan dari inflasi itu, dari penjagaan terhadap inflasi itu yang akan membantu pertumbuhan ekonomi. Tentunya harus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan atau pemerintah dalam hal kebijakan fiskal, karena mereka yang punya akses untuk memberikan uang ya kepada masyarakat, langsung real kepada masyarakat. Tapi kalau Bank Indonesia aksesnya hanya ke perbankan seperti itu, ke anak-anaknya gitu kan, anaknya Bank Indonesia ya bank-bank lainnya seperti itu. Aksesnya di situ melalui instrumen apa? Melalui instrumen SBI, sertifikat Bank Indonesia atau sertifikat wadiah Bank Indonesia untuk bank syariah. Seperti itu. Cuman isu-isu yang berkembang sekarang itu kalau nggak salah Bank Indonesia juga bisa menerbitkan bond ya atau surat hutang. Cuman saya kurang update isunya, tidak saya bahas di pertemuan kali ini. Ya, efektivitas MKTM Indonesia ini ada banyak ya. Nah, sebelum kita bahas yang itu, data tahun 2008 itu, kita coba lihat prosesnya seperti apa. Prosesnya adalah biasanya ada target inflasi yang ditetapkan, misalnya 5%, 6%, 3% itu target ya, target. Bisa betul? Bisa melebihi target, bisa juga di bawah target. Di bawah target artinya angkanya lebih besar ya. Jadi poinnya seperti ini, inflasi itu makin besar makin jelek gitu ya. Inflasi makin besar, 5% kan kecil, 3% kecil, tapi kalau inflasinya 10% itu kan besar ya. Makin besar itu makin jelek. Artinya apa? Kalau inflasi makin besar, harga akan makin naik. Bahasanya gitu ya. Inflasi makin besar, harga makin naik. Acuannya biasanya menggunakan IHK. Coba teman-teman nanti coba cek di data Badan Pusat Statistik, namanya IHK. IHK itu indeks harga konsumen, yaitu kemampuan bayar konsumen untuk membeli harga tertentu. Itu detail sekali. Dia akan mencantumkan semua komoditas, termasuk itu beras ya, termasuk itu minyak gitu ya. Nah, itu berapa indeks harga konsumen, kemampuan tiap konsumen, berapa kenaikan harga tiap komoditas, beras, kayu atau apa ya, hasil perkebunan itu kenaikan harganya berapa setiap tahun seperti itu. Nah, ada jangka waktunya ya, ada time lag-nya gitu ya, ada jangka waktunya. Terus ada prediksi inflasi, diprediksi ini kapan yang akan terjadi, karena biasanya di tiap negara itu punya pola ekonomi yang berbeda.
saat Lebaran biasanya inflasi sangat tinggi karena permintaan sangat banyak dan penawaran tetap seperti itu. Saat-saat mudik akhir tahun, nah itu biasanya pola-pola seperti itu hanya negara-negara tertentu yang tahu. Makanya ini perlu kebijakan bank sentral seperti itu. Nah, jadi untuk prediksi ini ditentukan kapan kira-kira ini akan naik, baru dihitung secara kumulatif di akhir tahun. Terus menetapkan kebijakan operasional, ya ada kebijakan operasional ya sebagai fine tuning ya. Fine tuning itu ya sebenarnya pancingan awal seperti itu. Nah, cirinya seperti apa? Kalau inflasi ini dia diumumkan ya. Harus ada pengumuman resmi dari, kalau di Indonesia itu diumumkan oleh Bank Indonesia beserta pemerintah ya. Ada komitmen dan komunikasi. Kalau di Indonesia harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Dan di sini bank sentral sangat terjaga independensinya ya. Tidak ada peran politik di sini, walaupun dia kalau sering duduk sama pemerintah tapi dia diisi para ekonom ya. Jadi di bank sentral yang menganut targetan inflasi ini, mereka tidak punya target nominal ya, nggak punya target angka gitu kan, tidak ada target angka kecuali inflasi ya. Saya angka pertumbuhan ekonomi harus naik 5%, nggak ada mereka. Itu bukan tugas mereka, itu tugas pemerintah ya. Target mereka hanya menjaga inflasi di bawah 5%. Itu aja sih bahasanya ya. Kalau target pertumbuhan ekonomi, target uang yang dicetak itu berapa, itu nggak ada. Semuanya fleksibel mengikuti target inflasi. Jadi semua kebijakan Bank Indonesia, baik itu BI rate-nya, baik itu berapa uang yang harus dicetak gitu kan, semuanya mengacu kepada target nominal yang ditentukan dalam inflasi. Harus di bawah 5%, berarti semua seperti itu. Tahu uang yang mau dicetak banyak, dikit, yang penting targetnya segitu. Itu fleksibel bahasanya ya. Jadi ini harus fleksibel. Seperti itu. Bagaimana efektivitasnya kalau di Indonesia berdasarkan studi Nasir 2008 ya. Ada beberapa jalur nilai tukar ini diterapkan sebelum tahun 2000, itu efektivitasnya hanya 19,6%, sedangkan jalur suku bunga yaitu inflasi ini itu efektivitasnya adalah 63%. Ini menurut time lag-nya, kecepatannya itu adalah 10 triwulan. Jadi paling cepat ya. Jalur suku bunga ini lebih cepat daripada jalur nilai tukar. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini saya bahas tadi. Kalau kita bandingkan negara-negara dunia ya, itu menurut studi dari Alam Syara Masyuri 2003 ya. Nah, itu ada ya. Jadi acuannya sama. Hampir semua negara itu mengacu pada IHK. IHK itu apa? Indeks harga konsumen, itu indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Jadi IHK ini memang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi ya. Jadi kalau dia ada perubahan, itu berarti itu juga berpengaruh terhadap inflasi. Seperti itu. Jadi ini data ini sangat penting, bisa teman-teman cek di DPS ya. Saya sudah download ya, cuman nih kalau karena direkam jadi saya tidak bisa menampilkannya ya. Jadi datanya itu semua komoditas, termasuk itu beras, cabai, gula gitu ya. Semuanya dibahas oleh komoditas utama, itu dibahas kenaikan harganya per tahun ya. Nah, kalau kita lihat di negara lain itu ada targetnya. Lihat targetnya ada 3%, 3%. Atas target itu kecil ya. Di Israel malah terlalu besar ya. Ya, ada sampai 2%, bahkan di New Zealand itu cuma 2%. Bahkan angkanya sampai 0 ya. Spanyol di bawah 3%. Jadi targetnya itu selalu kecil ya. Inflasi itu jangan sampai terlalu banyak. Ini tugas yang berat ya, menjaga inflasi. Ini kayak nanti kita ada ilustrasinya. Ibarat kalau kita masang keran itu, kapan kita harus mengucurkan deras gitu kan. Mengucurkan itu maksudnya kita cetak uang yang banyak gitu. Kapan kita harus menahan, dimatiin kerannya gitu kan. Itu butuh seni. Kapan waktunya, kapan kita harus melakukannya. Itu yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Nah, itu ada beberapa ternyata di tiap negara itu punya pola tertentu. Ada beberapa barang itu yang tidak terpengaruh ya. Misalnya kalau kayak di Sumatera ini cabai itu mahal murah, tapi permintaannya banyak gitu kan. Ya. Sama kalau kayak di Australia ada namanya bunga hipotek, harga bahan bakar, harga yang ditetapkan pemerintah. Nah, itu biasanya tidak terlalu pengaruh terhadap inflasi. Seperti itu. Ya. Harga makanan kalau di Kanada ya.
Ya, itu macam-macam. Tiap negara biasanya punya pola yang berbeda. Nah, sekarang kita lihat dari studi Ismail dan yang diterbitkan di Jawa Post tahun 2010. Bagaimana kinerja inflation targeting framework di Indonesia dari tahun 2000 sampai 2010. Ini tahun 2000 sampai tahun 2012 ya. Jadi targetnya adalah 5%, tapi inflasi aktual ternyata adalah 9,53% tahun 2000 ya. Ini saat ini masih awal-awal krisis. Artinya apa? Ya, artinya ternyata di sini standar deviasinya itu sangat besar ya. Hampir 58% ya. 58% ya. Jadi antara target dengan ini, dengan aktualnya itu sangat jauh berbeda, bahkan lebih turun ya. Artinya apa? Kalau kita lihat dari sini, berarti kita bisa melihat kinerja dari bank sentral ini berarti kurang baik di sini. Dan mereka nggak berhasil mencapai targetnya. Karena harganya, kita lihat emang di tahun itu harganya sangat tinggi ya, harga-harga melambung tinggi. Tahun 2001 juga demikian. Jadi dari target 6% ternyata yang terjadi adalah 12,5%. Ini besar sekali ya. Besar sekali. Baru di tahun 2002 itu mengalami penurunan ya. Kita lihat polanya seperti ini. 8,5%, targetnya dinaikkan lagi ya. Targetnya ini kalau dalam bahasa ekonomi malah diturunkan ya. Inflasinya diturunkan. Targetnya dinaikkan ya dari 8 sampai 5. Karena lihat polanya secara historis itu semakin meningkat. Nah, ketika dinaikkan kesannya nih supaya agar kinerjanya terlihat baik seperti ya. Jadi kalau ternyata antara target sama kondisi ekonomi yang terjadi itu kalau timpang gitu kan, memang kondisi ekonomi sedang krisis tapi targetnya kita bikin rendah gitu kan, angkanya kita bikin kecil gitu ya, itu akan menunjukkan kita nggak mampu bekerja seperti itu karena tujuannya menjadi tidak realistis seperti itu. Makanya ini dibuat angka target yang lebih realistis di sini. Makanya di sini kita lihat deviasinya juga semakin turun ya. Sebenarnya angkanya targetnya ditinggikan aja sebenarnya tuh. Makanya angkanya menjadi turun. Nah, di tahun 2003, ada sentimen positif karena angka ini deviasinya turun dari 47% menjadi 0,3%. Akhirnya di tahun 2003 ini artinya dapat nilai positif ya. Deviasinya menjadi minus ya. Yang awalnya targetnya 0,8%, ternyata yang terjadi adalah 5%. Artinya inflasi aktualnya lebih tinggi ketimbang inflasi targetnya seperti itu ya. Karena makin rendah saya sebut tadi, inflasi itu makin rendah makin baik. Artinya harga yang naik itu semakin nggak terlalu banyak naiknya. Artinya mungkin katakanlah harga beras gitu kan, harga beras katakanlah 100.000. Kalau inflasinya 5%, berarti harga beras hanya naik dari 100.000 menjadi 105.060 gitu bahasanya gitu ya. Jadi hanya naik 5%, 5,06%. Jadi sekitar 105.060. Makin tinggi makin besar ya. Ini kalau kayak ini tahun 2001 misalnya harga beras itu katakanlah 50.000 masih. Ternyata inflasinya jadi naik 12%, berarti harganya di tahun itu naik dari 50.000 menjadi 62.550. Ya, cukup tinggi kan? Naik 12.000. Lumayan. Dan ini terus naik setiap tahun ya, bayangkan. Terus naik setiap tahun. Makanya hati-hati sekali di Bank Indonesia ini kerjanya. Ya. Nah, di tahun 2004, ini ternyata antara target dan inflasi aktual itu tercapai. Angkanya 0 di sini, deviasinya 0 ya. Deviasinya 0. Nah, di tahun 2005, ternyata terjadi krisis ya. Mulai krisis dari 7% ternyata angkanya 17%. Dan itu seterusnya ya. Nah, mulai di tahun 2006 dibuat kebijakan revisi ya. Jadi karena melihat pola ekonomi yang sangat riskan gitu kan, ada namanya revisi target ya. Memang dilema ya. Jadi kendala utamanya adalah kalau di ITF ini khususnya bagi negara-negara berkembang ya, adalah lembaga kelembagaan ya. Jadi kalau saya melihat secara pribadi, lemahnya itu ada di sini. Jadi antara kebijakan satu dan yang lain itu sekarang suka tumpang tindih ya. Ada kebijakan Kementerian Perhubungan, kebijakan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri itu sekarang suka tumpang tindih. Itu salah satu menjadi kelemahan. Jadi koordinasi antara lembaga pemerintah itu kurang baik. Seperti itu. Karena di Indonesia ini kadang semua orang tuh punya ego ya.
ego kebijakan masing-masing, ingin apa ya bahasanya itu, kalau saya lihat tuh ingin nama dia tuh muncul gitu bahasanya. Jadi pengen kebijakan ini kalau berhasil nanti yang muncul nama dia seperti itu ya. Jadi setiap orang bikin kebijakan, jadi cenderung tidak percaya dengan yang lain, lebih pada cenderung lebih percaya pada kebijakan masing-masing, memang berkoordinasi untuk menetapkan satu kebijakan bersama. Terus juga hutang ekonomi dalam mata uang asing ini kelemahannya ya. Jadi kalau di negara berkembang itu kan kita kan berhutang itu kan pakai dolar ya. Sedangkan pendapatan negara kita itu dalam bentuk rupiah gitu kan. Katakanlah gini ya, kita hutang bikin tol gitu kan. Hutang ke luar negerinya kan pakai dolar. Ketika tol itu jadi, uang yang masuk ke negara itu kan rupiah, betul nggak? Nah, kalau rupiah terus terdepresiasi, artinya berapa banyak pun uang yang masuk lewat pemasukan itu, tol itu atau apa ya, kasusnya apapun gitu, itu akan terus turun gitu kan, pendapatannya banyak, tapi karena dia pakai dolarnya semakin naik, ya tetap nilainya menjadi kecil seperti itu ya. Hutangnya tetap banyak jadi bahasanya. Walaupun uang yang masuk itu banyak, tapi hutangnya masih banyak aja gitu ya. Itu zolimnya riba ya. Ya. Jadi banyak sekali ketidakadilan ekonomi dalam riba ini ya. Dan kita hidup di zaman itu ya. Dan rentan terhadap sudden stop aliran dolar masuk ya. Ya. Bisa saja karena kita tergantung sama modal asing, tiba-tiba modal asing yang di stop itu kan, apalagi ada pas spekulan yang suka berinvestasi jangka pendek itu di stop, itu akan mempengaruhi kinerja secara makro ya. Nah ini tingginya pasok yang tadi yang saya bahas, bertukar ke harga domestik ya. Ini akan membuat harga impor semakin meningkat seperti ya. Nah mata uang asing terlalu besar ininya. Ya, memang ada dilema ya dalam ekonomi ya, antara kebijakan moneter, nilai tukar, dan capital mobility ya. Oke, selanjutnya ini ada beberapa kekuatan dan kelemahan ya. Sebentar. Oke, selanjutnya sekarang beberapa kekuatan kelemahan daripada strategi yang itu ya. Ini bisa dilihat sendiri ya dalam tabel berikut. Kalau monetary targeting tadi yang nilai tukar itu ya, exchange rate juga nilai tukar. Itu ada kelemahan yang kekuatan ya. Kekuatannya kalau yang monetary targeting itu adalah dia lebih independen ya. Kita punya sinyal yang langsung untuk mencapai targetnya seperti itu ya. Kelemahannya dia sangat tergantung kepada nilai uang yang inflasi yang stabil ya. Sedangkan kalau exchange rate nilai tukar dia sangat kekuatannya adalah directly gitu ya, langsung berhubungan langsung dengan inflasi secara internasional dalam perdagangan nasional ya. Tapi dia kelemahannya emang kalau exchange rate tadi sudah dibahas ya, emang kurang independen bank sentralnya seperti itu, dan sangat terbuka, sangat rentan terhadap serangan daripada spekulan. Nah kalau inflation targeting itu juga punya beberapa kelemahan ya. Kelemahannya adalah delay signal. Jadi yang saya sampaikan tadi ada time lag-nya, ada delay waktu antara kebijakan yang diterapkan sampai itu bisa, kebijakan yang dikeluarkan sampai kebijakan itu diterapkan itu punya delay ya, karena dia harus menyampaikan ke anak-anaknya dan anak-anaknya belum tuh manut gitu, bahasa saya gitu ya. Hai bang, BI rate-nya segini ya, 5% ya, tapi banknya kan nggak serta-merta mengikuti kata orang tuanya gitu ya. Ya, karena mungkin dia lagi banyak-banyaknya kredit gitu kan, lagi banyak project gitu kan, disuruh tahan gitu kan. Nah, itu kan susah gitu kan. Ibarat kata gini lah. Ibarat kata dia lagi banyak, sekarang ini lagi musim hujan gitu kan. Dia lagi banyak project bikin, misalnya itu lagi project bikin tenda gitu kan, bikin bangunan gitu kan. Tapi lagi banyak hujan nih, disuruh semua orang tua, dia berhenti dulu deh gitu kan, nanti sakit gitu.
kalau terlalu banyak di luar gitu kan. Nah dia kan nggak mau nih bank ini, wah gua kan udah mandiri beberapa project mas disuruh berhenti. Nah, bahasanya gitulah. Nah, bahasanya gitu. Jadi nggak semuanya tuh anak-anaknya manut gitu, bahasa saya seperti itu ya. Ya kalau kelebihannya ya dia sangat ininya juga independen banknya ya, juga dapat mengurangi efek daripada inflasi ya, dan meningkatkan akuntabilitas daripada bank sentral karena dia ada diumumkan gitu kan. Tapi kalau seandainya antara target dengan aktualnya itu terlalu jauh, itu juga akan menurunkan kredibilitas daripada bank sentral ya. Oke, ini yang lain bisa dibaca. Nah ini kita masuk kepada ini ya, BI rate dan BI date reverse repo rate. Apa sih ini? Jadi ini adalah instrumen kebijakan utama dalam targeting inflation targeting framework di Indonesia. Saya katakan di Indonesia ya. Jadi apa sih yang dilakukan Bank Indonesia kalau pengen mencapai inflasi tertentu saat-saat ini gitu kan? Nah, kalau dulu namanya BI rate, kita dengar saat saya kuliah dulu juga namanya BI rate ya. Tapi sekarang ada namanya itu BI 7 day reverse repo rate gitu kan. BI 7 day ERR. Maka apakah itu? Nah, kita bahas ya. Kita bahas secara historis dulu. Jadi BI rate itu adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Jadi BI rate ini adalah acuan suku bunga kredit. Jadi kalau kan ini kan saya bilang kan Bank Indonesia kan punya anak-anak gitu kan. Anak-anaknya apa ya, perbankan gitu. Dia bilang sama anak-anaknya, "Hai anak-anakku, nanti kalau kamu ngasih pinjaman persentasenya segini aja ya, 10% aja ya. Jadi kalau ada orang minjam di bank X gitu kan, bunganya itu 10% aja. Ya, jangan terlalu banyak, acuannya segitulah gitu kan. Boleh lebih dikit, boleh kurang dikit. Boleh 9%, 10%. Jadi tidak ada aturan yang tegas ya di sini ya. Jadi anak-anaknya harus mengacu pada itu gitu. Jadi nggak boleh sampai 17%, 20% gitu kan. Karena acuannya adalah 10%, itu yang diterap di kata orang tuanya seperti itu. Kalau anaknya yang manut, ya dia ikut 10% gitu kan. Tapi kalau anaknya, wah kayaknya konsumen saya mampu deh bayar sampai 15%, ini bikin 15% sama dia gitu kan. Jadi seperti itu ya. Jadi ini hanya acuan dari Bank Indonesia. Makin tinggi BI rate ya, jadi kalau BI rate-nya makin tinggi maka inflasi juga naik. Masa sih? Ini kebalik kayaknya ya. Kalau BI rate turun, jadi gini, jadi kalau harusnya ini kebalik ya kayaknya. Jadi kalau BI rate turun ya, itu inflasi malah naik ya. Ini kebalik nih saya nih. Ini gambarnya kebalik ya. Jadi kalau BI rate turun, oh maaf, ini gini cara membacanya. Jadi kalau seandainya inflasi sedang naik, jadi ini inflasi ini adalah poin pertamanya. Ini nomor 1, ini nomor 2 ya. Nah, cara bacanya seperti ini, benar-benar benar. Jadi kalau seandainya di kondisi ekonomi tertentu di saat itu dihitung oleh Bank Indonesia, oh ini inflasi lagi naik nih, inflasi lagi naik, harga-harga sedang meningkat gitu kan, uang terlalu banyak tersebar, jumlah uang beredar terlalu banyak. Nah biasanya kebijakan Bank Indonesia adalah menaikkan BI rate, BI rate-nya dinaikkan. Tujuannya apa? Agar orang-orang tidak terlalu banyak meminjam uang di bank, pertama di situ ya. Artinya ketika orang nggak terlalu banyak meminjam uang di bank, otomatis uang yang berputar itu semakin sedikit, semakin sedikit, dan akhirnya akan menurunkan inflasi. Yang kedua, selain itu suku bunga deposito orang nabung ya, bunganya juga dinaikkan. Ketika bunga naik, prediksinya adalah orang akan lebih banyak menabung ya. Kalau bunga di bank itu naik, katakanlah BI rate-nya adalah 10%. Ya, berarti bank harus ketika ada orang deposito atau nabung harus menyiapkan bunga 10% untuk nasabah yang nabung. Artinya orang lebih cenderung, wah daripada saya minjem uang di bank, lebih baik saya nabung. Kenapa? Karena suku bunganya lagi naik nih. Otomatis kita akan dapat uang lebih banyak seperti itu. Kalau kita minjem uang, wah kita yang tekor nih, soalnya kita harus bayar uang
ke bank itu lebih banyak lagi seperti itu kan, karena suku bunga kreditnya meningkat seperti itu. Jadi kebijakannya adalah saat inflasi naik adalah BI rate dinaikkan. Seperti itu. Saat inflasi naik, BI rate dinaikkan. Begitu juga ketika di suatu kondisi ekonomi suatu negara inflasinya sudah turun, saat inflasi harga-harga sudah semakin normal gitu kan, maka BI rate juga diturunkan ya. Saat inflasi sudah turun, maka BI rate diturunkan. Kenapa diturunkan? Kenapa nggak dibiayain aja gitu? Nah, ada ininya ya, ada tujuannya ya. Kalau seandainya tidak diturunkan, jadi kalau BI rate naik kan otomatis kan deposito semakin tinggi ya. Orang nabung uang di bank semuanya, di uangnya akan ke bank semuanya itu. Tapi kalau BI rate-nya diturunkan, orang akan jadi malas nabung gitu kan. Artinya uang itu dipakai gitu kan. Saat inflasi sudah turun, uang akan dipakai untuk menumbuhkan ekonomi. Ya. Orang nggak nabung di bank lagi, dan orang lebih banyak lagi minjem uang di bank karena suku bunga pinjamannya turun gitu kan. Yang awalnya dari 10% menjadi katakanlah 3%. Jadi orang lebih nyaman lah untuk minjem di bank karena suku bunganya kecil. Ya sebenarnya kalau dalam Islam ya kita nggak nyaman juga ya, namanya riba itu sekecil apapun itu dosa paling kecil ya. Riba itu ya seperti berzina dengan ibu sendiri ya, itu dosa besar sekali ya. Dosa riba 1 dirham itu udah sama seperti menzinai ibu sendiri. Itu dalam bahasa hadisnya seperti itu ya. Tapi ini kan secara ini ya, saya hanya bahas secara rasional ekonomi konvensional. Jadi seperti itu. Jadi saat inflasi turun, BI rate biasanya kebijakannya adalah juga diturunkan agar orang lebih banyak pinjam uang di bank dan orang lebih banyak tidak menabung di bank. Artinya uang tersebar di masyarakat dan ekonomi semakin tumbuh. Itu menurut teori konvensional ya. Sekali lagi ini menurut teori konvensional. Dan bisa benar bisa enggak gitu. Saya sampaikan itu. Dan kendala, nah, tapi di sini ada kendala ya, ada kendalanya. Saat BI rate turun, ya, ini fakta di lapangannya, uang yang disimpan di perbankan di BI ya, saat BI rate turun nih, banyak orang nabung di bank di BI ya. Tidak bisa langsung diambil karena harus menunggu setahun. Karena itu JOB tidak langsung meningkat. Ya, saat BI rate turun nih ya, JOB itu jumlah uang beredar kita bahas ya. Masalahnya gini, saat BI rate naik, bank itu anak-anaknya juga itu akan menabung di Bank Indonesia karena BI rate naik. Tiba-tiba setelah naik beberapa bulan diturunkan lagi tuh BI rate-nya. Kendalanya adalah uang itu nggak bisa langsung diambil gitu. Harus nunggu setahun di sini bahasnya. Nunggu setahun. Jadi kebijakannya ada lag-nya di sini selama setahun gini. Ada lag-nya di situ. Ya. Makanya itu efeknya itu JOB-nya nggak langsung meningkat ya, karena butuh waktu. Begitu pula saat BI rate naik, inflasi tidak langsung turun ya. Saat BI rate naik ya, tujuannya kan BI rate naiknya adalah agar inflasi turun. Jadi gini, kalau inflasi naik nih ya, ini biar nggak bingung ya. Inflasi naik, kebijakannya adalah BI rate naikkan. Saat BI rate naik, itu tujuannya apa? Agar inflasi turun. Jadi gitu ya. Jadi dari saat ini 3, ini 4. Dan terus berputar seperti itu. Jadi kalau BI rate lama-lama turun terus kan, maka ini akan jadi seperti ini lagi, akan ke sini dia, akan inflasinya naik lagi. Ya. Inflasi akan naik lagi. Jadi berputar gitu aja. Ya. Jadi ini harus diperhatikan terus sama Indonesia agar posisinya selalu seimbang ya. Ya, inflasi naik, BI rate naikkan. BI rate naik, inflasi turun. Saat inflasi turun, BI rate juga turunkan. Saat BI rate turun, maka inflasi akan naik lagi. Dan terus berputar seperti itu. Ya, bagusnya tadi dibuat cycle ya harusnya ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ini sudah bisa dipahami insyaallah. Nah, saat BI rate naik, inflasi tidak langsung turun ya. Karena tidak semua bank ingin uangnya disimpan di BI selama setahun. Nah, ini juga. Saat BI rate naik, nah, Bank Indonesia sudah bilang nih, bunganya saya naikin nih. Kamu nabung dong saya pakai SBI itu, sertifikat Bank Indonesia, nabung saya. Nah, bank mikir-mikir nih anaknya nih. Wah, kalau saya naruh uang nitip uang sama orang tua saya nih Bank Indonesia, ini bakalan lama nih setahun nih. Padahal 3 bulan lagi mau lebaran nih, banyak orang yang minjem uang nih pasti nih, ya, gitu kan. Jadi mikir nih kan, akhirnya kebijakan itu nggak langsung berefek secara dalam aktivitas mereka secara langsung. Makanya berdasarkan kendala tersebut, Bank Indonesia menerapkan namanya kebijakan BID Reverse Repo Rate atau B17DRR gitu kan. Apa sih itu?
Nah, itu lebih ini ya, waktu tunggunya tuh lebih singkat, bahasanya gitu lah poinnya. Kalau BI rate itu perlu waktu setahun ya untuk untuk melek uangnya di Bank Indonesia. Tapi kalau BI day reverse repo tuh dia waktunya 7 hari ya. Ini kayak akikah ya. Jadi bisa menyimpan uang selama 7 hari, setelah 14 hari, 21 hari dan seterusnya ya. Jadi angkanya lebih kecil, bukan angkanya, jangka waktunya lebih kecil dan dia per minggu ya, per minggu. Bisa kalau 7 hari tergantung prosesnya dari Bank Indonesia seperti apa ya. Nah, karena jangka waktunya lebih pendek, otomatis bunga yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada anak-anaknya juga lebih kecil. Ya, itu aja bedanya ya. Gampang itu. Jadi sama kayak BI rate, cuma waktunya lebih pendek, cenderung 7 hari ya per pekan gitu kan, dan bunganya lebih kecil. Seperti itu. Nah, bagaimana praktiknya di Indonesia? Nah, ini saya copy langsung dari website Bank Indonesia. Jadi beginilah transmisi kebijakan moneter di Indonesia. Ya, ada operasi moneter itu kan. Ada sterilisasi falas, ada giro wajib minimum yang harus diterapkan tiap perbankan, cadangan devisinya berapa di tiap perbankan itu kan diterapkan gitu ya. Lalu ada suku bunga kebijakan ya. Kalau kita lihat di sini ada beberapa variabel operasional yang digunakan. Di sini ada namanya suku bunga ya. Nah, kita akan bahas salah satu, adanya nilai tukar, namanya ekspektasi, yang kuning-kuning nih. Tujuannya apa? Ini akan melakukan output gap. Lihat, untuk mencapai tujuan ini butuh banyak sekali jalur ya. Alam yang kredit, balance sheet ya. Balance sheet ini balance sheet ini berhubungan dengan kebijakan fiskal. Dan ini ada indikatornya ya, indikatornya. Jadi dari kebijakan diterapkan sampai ke inflasi ada indikatornya. Ya, misalnya kayak besaran moneter itu, termasuk likuiditas pasar uang dan pasar falas. Indikatornya apa? Ada aktiva dalam negeri, berapa jumlah modal yang ada dalam negeri situ ya. Aktiva bersihnya pastinya. Fasilitas pendataan bagaimana gitu kan, pinjaman di bank seperti apa? Apakah lancar? Apakah banyak? Apakah lebih banyak orang meminjam uang di bank seperti itu? Ya, itu dilihat indikatornya gitu kan. Ya, jadi ketika menerapkan kebijakan itu kebijakan suku bunga diturunkan gitu kan, apakah lebih banyak orang minjem di bank? Lihat di indikatornya ya. Terus yang kedua ada di sini ya, di bagian sini ada namanya indikator juga, di sini ada suku bunga puap ya. Suku bunga puap, ada juga deposito dan pinjaman. Nah, ini juga bagian daripada kita melihat apakah suku bunga yang ditetapkan pemerintah itu diterapkan juga oleh anak-anaknya apa enggak ya. Dan dia akan melihat bagaimana likuiditas di bank tersebut ya. Jadi kalau seandainya bank itu punya dana yang cukup untuk menyalurkan kredit itu kan otomatis likuiditasnya lancar gitu kan. Tapi kalau seandainya mereka nggak punya, mereka bisa minjam di PUAP gitu kan, di pusat uang antar bank. Jadi mereka ternyata dapat proyek besar gitu kan, tapi ternyata bank tersebut nggak punya uangnya gitu kan untuk biaya proyek tersebut. Mereka bisa minjam di PUAP. Dan kalau seandainya ada bank yang minjam di PUAP gitu kan, pasar uang atau bank, artinya kita bisa melihat secara nggak langsung likuiditas di bank tersebut agak kurang baik seperti itu ya, walaupun dibantu lewat PUAP seperti itu. Nah, termasuk dalamnya ada nilai tukar nanti ya di situ ya, efek nilai tukar seperti apa. Kalau dari output gapnya akan kelihatan daripada indeks harga impor ya. Seperti itu, ada output gap, ada policy, dan yang terakhir inflasi. Jadi tujuannya adalah apa yang semua yang dilakukan pemerintah ini, bank sentral maksudnya bukan pemerintah, itu adalah untuk menjaga inflasi atau menstabilkan harga ya. Ini adalah tujuan akhir final destination ya. Ini adalah tujuannya. Jadi kalau seandainya di tengah-tengahnya baik tapi di akhirnya nggak baik, itu sama aja ya, artinya kebijakannya kurang baik ya. Dihitung dari apa? Dihitung dari indeks harga IHK ya, indeks harga konsumen gitu kan. Ada harga aset gitu kan, apa harga asetnya semakin murah atau semakin mahal seperti itu ya. Oke,
Oke, selanjutnya kita akan bahas satu persatu ini. Nih, mekanisme transmisi ini emang butuh time lag ya. Jadi pada jalur suku bunga ya, pada jalur suku bunga yang tadi di atas itu yang tadi saya lingkari, itu emang ini yang saya bahas tadi sebenarnya, cuma saya lebih bikin ilustrasi yang lebih mudah dipahami. Kalau seandainya ada kebijakan moneter ketat, artinya kerannya dimatikan gitu ya. Kerannya dimatikan, suku bunga artinya suku bunga dinaikkan. Suku bunga dinaikkan, jadi kerannya dimatikan. Ini saya ilustrasikan seperti keran. Jadi kerannya dimatikan, suku bunga dinaikkan, banyak orang nabung di bank ya, ini kan dinaikkan ya. Akhirnya banyak orang nabung di bank. Ya, suku bunga depositonya juga meningkat. Akhirnya orang lebih banyak penabung di bank dan inflasi juga akan semakin turun. Suku bunga juga akan naik, otomatis ini juga inflasinya akan menurun ya. Tapi kalau seandainya suku bunganya diturunkan, BI7 dari diturunkan, otomatis suku bunga kredit perbankan juga akan turun. Orang akan lebih banyak pinjam uang di bank, nah, akhirnya pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Ini longgar. Longgar itu artinya uang dibiarkan banyak menyebar, gitu kan. Kalau ketat, uang itu dipaksa masuk bank semua, gitulah bahasanya ya. Jadi air di sini ibaratnya tuh kayak uang ya. Ya. Kalau ketat tuh gimana caranya uang itu bisa masuk ke bank semuanya, baik ke Bank Indonesia maupun ke anak-anaknya seperti itu. Kalau longgar berarti bagaimana uang itu bisa tersebar ke masyarakat seperti itu. Bahasanya seperti itu. Selanjutnya, ternyata selain melalui jalur suku bunga, harus juga melalui jalur nilai tukar ya. Jadi kalau tadi itu suku bunga tadi ya, B17 daerah tadi dinaikkan, itu akan meningkatkan, akan mengaruhi pada selisih suku bunga. Jadi gini, bahasanya gini. Kalau seandainya suku bunga dinaikkan, dan ternyata suku bunga yang dinaikkan oleh pemerintah itu lebih besar daripada suku bunga yang dinaikkan oleh negara luar negeri, otomatis investor asing akan melihat itu sebagai suatu peluang ya. Artinya daripada saya nanamin modal di luar negeri, mending saya nanam modal di dalam negeri, di Indonesia aja gitu. Kenapa? Karena suku bunganya lebih tinggi, suku bunganya. Jadi harga uangnya itu lebih tinggi ketimbang di luar negeri gitu kan. Nah, itu akan meningkatkan investasi modal asing. Dan kalau seandainya modal asing banyak masuk ke dalam negeri ya, kan modal asing masuk, artinya modal asing kan masuk dalam bentuk dolar ya. Nah, kalau makin banyak dolar yang masuk ke dalam negeri, artinya cadangan devisa di Indonesia semakin meningkat. Nah, seperti yang saya bahas di sebelumnya di materi nilai tukar ya, kalau seandainya cadangan devisa meningkat, otomatis bempernya atau pondasi keuangan ini semakin meningkat, pondasi rupiahnya meningkat ya. Artinya nilai rupiah akan mengalami apresiasi. Artinya yang awalnya mungkin 15.000 rupiah per dolar Amerika akan berubah menjadi 13.000 atau 12.000 rupiah per dolar Amerika. Akan mengalami apresiasi, akan meningkat ya. Apresiasi itu meningkat ya. Meningkat itu tapi dalam angkanya menurun gitu ya bahasanya. Jadi jangan sampai ini memang ekonomi itu agak sedikit membingungkan ya. Ya, jadi kalau apresiasi itu emang dia nilai rupiahnya meningkat tapi angkanya menurun gitu ya. Angkanya menurun. Dan yang awalnya 15.000 per dolar menjadi 12.000 per dolar ya. Seperti itu. Nah, kalau seandainya rupiah meningkat, nah ini ya, ada trade off-nya, bahasa ekonomi itu trade off-nya. Ya. Impor juga akan meningkat seperti itu ya. Jadi kalau investasi modal asing ini akan mengaruhi impor akan meningkat, tapi ekspor malah akan menurun seperti itu. Ya, ekspor akan menurun dan inflasi juga akan menurun ya. Jadi kalau ingin menurunkan inflasi, cara paling utama adalah dengan menaikkan suku bunga. Ya. Kita lihat nanti di jalur suku bunga atau jalur nilai tukar semua sama. Jadi kalau suku bunganya naik, BI rate risk punya naik, maka inflasi akan menurun, semuanya negatif ya. Seperti itu. Yang poin negatifnya di sini ya. Jadi poin negatifnya adalah ekspor malah akan menurun. Ya, trade off-nya di sini. Trade off-nya di sini. Impor naik itu kan nggak bagus, akan mengaruhi balance sheet ya. Jadi neraca keuangan negara secara fiskal itu kalau impornya terlalu banyak, ekspornya menurun, itu akan mengaruhi akan membuat neraca mengalami defisit ya. Sebaliknya, kalau seandainya suku bunga diturunkan,
otomatis selisih bunga antara bunga dalam negeri dengan luar negeri akan menurun. Itu juga akan menurunkan nilai tukar rupiah, akan menurunkan investasi modal asing. Dampaknya apa? Akan menurunkan depresiasi nilai rupiah. Nilai rupiah BMP-nya semakin kecil gitu kan. Artinya yang awalnya mungkin 13.000 naik lagi menjadi 14.500 gitu kan. Dia mengalami nilai. Tapi dia efek positifnya adalah dia impor akan menurun dan ekspor akan meningkat. Ekspor akan meningkat, tapi apa yang terjadi? Inflasi juga akan meningkat seperti itu. Jadi trade off-nya di sini, inflasinya akan meningkat seperti itu. Jadi selalu ada seperti itu ya. Selalu ada trade off dalam kebijakan ekonomi. Selalu ada trade off itu apa ya bahasa Indonesia ya? Selalu ada tumbal dalam kebijakan bahasanya itu ya. Makanya dia harus dijaga agar balance terus, jangan sampai ketika inflasi terlalu naik harus segera dinaikkan tuh. Jadi jangan sampai dia naiknya terlalu liar, makanya saat sudah mulai naik di suku bunga Bank Indonesia dinaikkan, segera dinaikkan seperti itu. Nah, segera dinaikkan. Atau ketika impornya terlalu banyak nih sudah nih, saatnya suku bunga diturunkan seperti itu. Jadi gitu ya. Jadi dia harus selalu memperhatikan. Jadi kebijakan ini selalu ada trade off-nya, tidak ada kebijakan baku ya. Makanya karena selalu ada tumbalnya gitu kan. Dia bagaimana menjaga ini tumbal ini tidak terlalu liar seperti itu. Makanya kalau Bank Indonesia hanya bisa mengatur di sini soalnya. Hanya bisa kebijakannya di sini, tapi dia punya pengaruh terhadap sampai akhirnya, sampai ekspor, sampai impor ya. Makanya kebijakan naik turun ini harus memperhatikan daripada nih, yang ini ya, inflasi dan ini. Harus memperhatikan perkembangan di sini. Jadi dia harus memperhatikan angka-angka di sini berapa, jangan sampai angkanya terlalu liar, terlalu besar gitu kan. Sehingga akan merugikan ekonomi secara nasional seperti itu. Ya. Oke. Selanjutnya juga di pasar modal juga akan suku bunga ini juga akan mempengaruhi ekspektasi publik terhadap inflasi ya. Jadi gini, jadi kalau harga asetnya, kalau seandainya suku bunganya naik, otomatis harga aset atau sahamnya juga akan menurun. Kalau harga aset atau saham obligasinya itu turun, artinya apa? Jadi gini, kalau suku bunga naik itu timbal balik atau dividen daripada saham itu akan turun. Kalau dividen saham turun, artinya konsumsi dan investasi juga akan turun. Karena pendapatan orang-orang kaya itu akan semakin turun. Maka itu akan membuat agregat demand atau permintaan secara agregat juga akan mengalami penurunan. Sebaliknya, kalau suku bunganya diturunkan, maka harga aset atau saham obligasinya juga akan meningkat dan konsumsi akan meningkat dan agregat demand juga akan semakin meningkat. Nah, cuman trade off-nya apa? Ekspektasi masyarakat terhadap inflasi juga akan meningkat di sini. Dengan pertumbuhan ekonomi semakin banyak dan jumlah uang beredar semakin banyak, itu akan membuat berdasarkan ekspektasi ini, wah ini makin banyak nih orang kaya makin banyak nih yang bekerja gitu kan. Otomatis buruh akan minta upah yang lebih banyak. Ya. Upah yang banyak. Artinya apa? UMR suatu negara akan semakin meningkat. Ya. Lihat di Jakarta atau daerah Jabodetabek itu uang beredar sangat banyak di sana. Imbasnya apa? Imbasnya adalah UMR sana paling tinggi di Indonesia ya. Nah, kalau seandainya upahnya makin banyak, otomatis seperti saya sampaikan di awal, kalau seandainya ada satu desa semuanya punya uang 100 miliar gitu kan, 1 miliar gitu kan, otomatis harga nasi padang nggak mungkin sama ya. Nggak mungkin 10.000, pasti akan naik. Artinya apa? Inflasi akan naik. Harga nasi padang yang awalnya 10.000 bisa jadi 50.000 per bungkus gitu kan. Artinya inflasi meningkat seperti itu. Ya, inflasi meningkat. Ini selalu ada trade off seperti ini ya. Ya, antara naik turun. Jadi poinnya di sini adalah di inflasinya ya. Jadi hubungan antara suku bunga dan inflasi ini selalu berhubungan secara timbal balik ya. Kalau suku bunga turun, inflasi naik. Suku bunga naik, inflasi turun. Dan begitu selanjutnya ya. Makanya itu tugas pemerintah menjaga inflasi itu tidak berkembang terlalu liar dengan menaikkan dan menurunkan ini. Walaupun pada akhirnya juga akan tetap naik terus. Kita lihat tadi data yang secara historis dari tahun 2000 sampai 2012 gitu kan. Inflasi terus naik ya. Harga bakso dari tahun 95 sampai sekarang naiknya jauh sekali. Dari 500 zaman saya masih kecil sekarang udah 15.000 ya.
Atau inflasi naik terus itu udah ratusan ribu persen, berapa ratus ribu persen hampir ya, hampir 1000%. Ya, seperti itu. Karena dia dikumulatifkan. Tahun ini naik 5%, dari 500 jadi 550. Terus tahun depan naik 10%, dari 550 jadi 600 gitu kan. Angka 5%, 6% itu kan angka kumulatif ya. Angka kumulatif dari semua komoditas perdagangan. Ada beras di situ, ada bakso di situ, ada apalagi gula, ada ini. Bisa jadi bakso tadi kalau kita lihat secara realnya ya, dari 500 sampai 15.000 ya sekarang ya bakso itu. Artinya apa? Bisa jadi dia angkanya IHK-nya atau harga indeks harga konsumennya sangat tinggi. Mungkin sampai 100% setiap tahun. Atau 100%, 50% yang awalnya 500 jadi 600, atau dari 600 tiba-tiba jadi 1000 gitu kan. Nah, di komoditas lain seperti beras, cabai itu ternyata secara persentase itu sangat kecil, 1%, 2% gitu kan. Nah, tapi secara kumulatif dihitung tuh, nanti dijumlahkan bakso, ini cabai, gula segala macam, dapatlah angka 5% seperti itu. Dirata-ratakan seperti itu ya. Ya, makanya di komoditas tertentu bisa lebih mahal daripada komoditas yang lain. Peningkatannya itu mungkin di barang X itu mungkin lebih tinggi daripada barang Y, seperti itu ya. Oke, saya kira bisa dipahami. Nah, ini ilustrasi yang bagus ya. Di sini kita bisa melihat ternyata apa ya, tugas bank sentral itu atau bank Indonesia di Indonesia itu adalah tujuannya cuma dua ya. Pertama, kalau suku bunga dinaikkan ya. Nah, suku bunga dinaikkan, otomatis dia akan menahan uang ya. Uangnya ditahan di Bank Indonesia, suku bunga dinaikkan ya. Tapi ketika suku bunga dinaikkan, Bank Indonesia juga harus tetap mencetak uang di sini. Ini harus cetakkan uangnya. Tetap harus bisa mencetak uang, karena ketika suku bunga dinaikkan, Bank Indonesia ini kan nggak punya apa ya, bahasanya itu nggak punya, kalau kayak bank kan dia punya hubungan langsung dengan sektor real gitu kan. Ada orang minjam, orang tuh usaha dapat untung, untungnya dibalikan lagi ke bank. Nah, ada sektor realnya situ kan. Tapi kalau bank, ketika suku bunga dinaikkan dan bank-bank itu pernah nabung di Bank Indonesia melalui SBI dan SWBI, otomatis mereka harus mengembalikan dalam bentuk bunga ya. Dan bunganya itu biasanya dibuat dalam bentuk dicetak seperti itu. Dicetak. Nah, ini habis ya. Ya. Saya kira cukup segitu. Nanti ada video yang akan saya sampaikan di akhir ini. Nanti mungkin di tempat yang terpisah saja. Videonya itu membantu teman-teman dalam memahami ilustrasi terkait kebijakan transmisi kebijakan moneter ini. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Having already lowered its interest rates to nearly zero, it's forced to print money. Unlike cutting spending, debt reduction, and wealth redistribution, printing money is inflationary and stimulative. Inevitably, the central bank prints new money out of thin air and uses it to buy financial assets and government bonds. It happened in the United States during the Great Depression, and again in 2008 when the United States Central Bank, the Federal Reserve, printed over $2 trillion. Other central banks around the world that could printed a lot of money too. By buying financial assets with this money, it helps drive up asset prices, which makes people more creditworthy. However, this only helps those who own financial assets. You see, the central bank can print money, but it can only buy financial assets. The central government, on the other hand, can buy goods and services and put money in the hands of the people, but it can't print money. So in order to stimulate the economy, the two must cooperate. By buying government bonds, the central bank essentially lends money to the government, allowing it to run a deficit and increase spending on goods and services through its stimulus programs and unemployment benefits. This increases people's income as well as the government's debt. However, it will lower the economy's total debt burden. This is a very risky time,
Policymakers need to balance the four ways that debt burdens come down. The deflationary ways need to balance with the inflationary ways in order to maintain stability. If balanced correctly, there can be a beautiful deleveraging. Bismillahirrahmanirrahim. Tambahan ya untuk kuliah kita pada hari ini, agar kuliah kita di bulan suci Ramadan ini semakin berkah ya. Saya ingin menyampaikan satu ayat Quran yang menjadi semacam epilog ya dari materi kebijakan moneter konvensional sebelum kita masuk ke kebijakan moneter Islam di sesi pada UTS. Ada satu ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 276 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat sallallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Jadi apa hubungannya dengan materi kita pada hari ini, yaitu transmisi kebijakan moneter, yaitu Allah memiliki kata yamhaqullahu riba. Jadi inflasi itu kalau kita lihat tadi kan selalu punya hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi, selalu trade off di situ ya. Jadi dia harus selalu mengotak-atik kebijakan segala macam. Di zaman Islam kita nggak perlu itu. Di zaman Islam dulu kita nggak perlu ada bank sentral, nggak perlu ada kebijakan moneter ya, karena semuanya udah diatur sama Allah. Jadi kalau yang diatur manusia ya seperti itu. Ya. Jadi Allah memilih kalimat yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Jadi ini sangat cocok sekali untuk menggambarkan inflasi ya. Allah memilih kata yamhaq. Yamhaq itu ibarat seperti bulan purnama ya, memusnahkan riba. Jadi seperti bulan purnama yang akan gerhana. Itu ketika dia gerhana itu kan nggak langsung hancur, nggak langsung musnah, nggak langsung tiba-tiba gelap. Ya dari terang nggak langsung tiba-tiba gelap, tapi berangsur-angsur menjadi gelap. Begitu pula dengan harta riba. Harta yang awalnya terlihat banyak berangsur-angsur akan semakin sedikit dan akan hancur seperti itu. Ya, uang kertas, uang yang semakin banyak dicetak juga punya dampak yang sama seperti ya. Yang awalnya tadi saya sebut harga bakso katakan 500 menjadi 15.000, itu juga berangsur-angsur harga akan semakin naik ya. Walaupun sebagaimanapun sehebat apapun atau sepintar apapun waktu para pengambil kebijakan tuh dalam mengambil kebijakan, tetap harga akan naik ya. Artinya inflasi akan tetap terjadi. Artinya janji Allah dalam ayatnya akan terjadi. Yamhaqullahu riba. Tapi Allah memberi solusinya ya. Solusinya apa? Wa yurbis sadaqat. Wa yurbis sadaqat artinya dan Allah akan menyuburkan sedekah. Artinya kebijakan moneter Islam poin utamanya adalah tujuannya bukan dengan inflasi. Bukan untuk mengatur kestabilan harga gitu kan. Tapi adalah dengan menyuburkan sedekah ya. Dengan menyuburkan sedekah. Itu yang akan membuat jumlah uang beredar itu tidak hanya berputar di kalangan yang kaya saja ya. Tidak berputar di kalangan yang kaya saja, tapi berputar di kalangan yang tidak mampu, khususnya para mustahik zakat ya. Karena mustahik zakat itu mempunyai likuiditas yang tinggi dalam menggunakan uang. Demikian. Dan di akhir ayat Allah menyebutkan Allah la yuhibbu kulla kaffarin athim, yang artinya Allah nggak suka sekali sama orang yang tetap kufur, udah tahu riba itu salah, udah nggak benar tapi tetap melakukannya gitu kan, kaffarin athim. Dan dia akhirnya kufur itu dia tertutup, dia menutup diri lah, nggak mau tahu gitu kan, ini haram atau apa, yang penting saya lakukan aja, yang penting saya dapat duit gitu kan. Jadi kafar itu lebih kepada orang yang menutup diri dari kebenaran seperti itu. Dan itu pasti athim ya. Athim itu apa? Dia akan menjadi orang yang selalu berbuat dosa. Itu adalah hikmah daripada yang mungkin bisa menjadi, semoga slide ini bisa menjadi bagian dari keberkahan daripada kuliah kita di sesi hari ini. Terima kasih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.